ya Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu. Pesantren Kilat ini khususnya di SMP Negeri 3 Kudian ya. Di Kudian ini kaitannya dengan adanya kurikulum Ramadan yang ada di SMP Negeri 3 Kudian. Yang kemarin juga sudah saya utarakan kepada siswa-siswa sekalian bahwa ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan di kegiatan bulan Ramadan ini. Yang pertama itu meningkatkan sholat, yang kedua itu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, yang ketiga meningkatkan infak dan sedekah atau sedekah. Kegiatan Ramadan itu salah satu untuk memenuhi 3 kurikulum Ramadan yang kita laksanakan di SMP Negeri 3 Kudian. Program pesantren Ramadan, pesantren Kilat di SMP Negeri 3 akan selalu dilaksanakan dan insya Allah juga akan selalu ditingkatkan, baik materi-materinya, narasumbernya dari tahun ke tahun insya Allah nanti akan ditingkatkan, karena setelah selesai kegiatan pesantren Kilat tahun ini juga nanti akan ada evaluasi bagian-bagian mana yang nanti perlu ditingkatkan. Tentu saja kita aturkan, kita mandatkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya yang layak kita sembah, serta kita wajib mensyukuri atas kita beriman kepada Allah. Apa ayatnya? Yaitu surat Toha. Untuk kegiatan di sekolah selama bulan Ramadan kita awali dengan pesantren Kilat ya. Pesantren Kilat itu selama 3 hari, itu kelas 8 dan kelas 7, serta dilanjutkan dengan buka bersama perangkatan seperti itu Mas. Sebenarnya program pesantren Kilat itu bukan hanya rutinitas ya, tetapi dari kami ingin untuk anak-anak sekolah itu paling tidak ada dalam 1 tahun itu keislamannya meningkat ya, keilmuan tentang keislamannya itu meningkat seperti itu. Untuk kendalanya ya lumayan ya, ada beberapa yang mungkin 1-2 pemateri ya, kita karena butuh pemateri banyak juga. Nah itu kendalanya di pemateri, kadang ada yang kosong, kelasnya belum terisi pemateri, jadi harus kesana kemari mencari pemateri itu. Untuk para pelajar di pesantren Kilat ini adalah tempat kalian menuntut ilmu keagamaan ya. Selain dari pelajaran agama, kegiatan pesantren Kilat ini banyak sekali mengandung nilai-nilai yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Terkhusus ada sunnah yang harus dilaksanakan, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang manfaatnya banyak sekali. Jadi diikuti dengan baik seperti itu. Tentu aja ini menurutku program yang sangat bagus, karena ini adalah program di mana kita itu dikasih kesempatan untuk memberikan maklumat-maklumat kepada anak-anak. Terlebih lagi maklumat-maklumat tentang Islam. Nah, jadi bocah-bocah itu bisa lebih tahu
tentang Islam itu seperti apa. Bocah-bocah lebih tahu, lebih banyak informasi yang sampai kepada mereka tentang fikih mungkin, tentang ibadah, dan lain-lain. Untuk para pelajar sekarang ini ya, materi paling penting menurutku itu materi tentang akidah. Jadi dasar keislaman mereka itu perlu dikuatkan terlebih dahulu di situ. Nah, selain kita membacakan materi di PPT ya, itu siswa itu kemarin aku ajak untuk coba mereka yang baca PPT-nya, tapi mereka baca dalam hati supaya mereka meresapi terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah dengan aku menanyakan kepada mereka. Jadi kayak apa sih pertanyaan-pertanyaan ke mereka? Menurut kalian kalau kayak gini bagaimana? Kalau kayak gini bagaimana? Soalnya aku dapat maklumat juga dari temanku, bagaimana sih cara membuat orang itu berpikir. Nah, ternyata cara membuat orang itu berpikir ditanya. Coba sekarang aku tes. 5 kali 5 berapa? Nah, kamu mikir kan? Kalau bisa program ini nggak cuma di bulan Ramadan aja. Laksanakanlah di setiap bulan. Syukur-syukur sebulan sekali adainlah agenda kajian per pekan atau per 1 pekan dalam 1 bulan untuk 1 angkatan misal atau 1 kelas. Nah, jadi semakin sering kita punya kesempatan untuk ngasih maklumat-maklumat kepada anak-anak, itu nanti mereka akan makin pintar dalam bidang keagamaan. Nah, kita juga bisa mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang lebih baik dengan keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi lagi. Senang, soalnya apalagi ini kan sekolah negeri ya, padahal sekolah negeri itu nggak terlalu ngutamain agama. Dengan diadakannya pesantren kilat, aku jadi kayak lebih merasa lebih deket aja gitu, lebih paham tentang agama juga ya, gitu. Mungkin pelajar-pelajar yang awalnya nggak tahu tentang hukum sholat, hukum gimana cara menuntut ilmu, sekarang jadi lebih tahu gitu loh. Jadi tahu niat-niat awalnya gitu. Dari 3 hari itu yang Kristiani ya terkhusus, kita tuh kumpul di antara ruang musik atau enggak di perpustakaan. Di situ kita biasanya pujian dulu, nyanyi dulu kita, terus habis itu baru ada firman dari guru pendamping. Ada Bu Harti, ada Bu Abigail, sama Bu Elizabeth. Nah, habis firman itu biasanya kita ada aktivitas. Kalau kemarin kebetulan kita bikin poster, terus posternya itu nanti endingnya bakal dipajang di ruang agama, kayak gitu. Asik banget ya, karena kayak yang biasanya kita cuman kumpul waktu pendalaman iman, waktu kalian tadarus, cuman sebentar banget. Terus yang sekarang kita bisa kumpul bareng-bareng lebih lama, seharian, bahkan kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan dalam iman. Selain kegiatan tahunan ya, kegiatan ini tuh juga bermanfaat banget buat teman-teman yang Kristiani terutama. Kita bisa mendapatkan banyak materi dari guru, juga bisa terus diingatkan sama guru tentang menjadi terang dan garam dunia. Yang pertama soal waktu, semoga lebih pemberitahuannya lebih panjang lagi jaraknya, jadi nggak terlalu mendadak. Juga berharap kedepannya lebih partisipasinya lebih besar lagi. Azan adalah sebuah panggilan sholat bagi umat muslim. Di acara Ramadan ini, azan dijadikan suatu ajang atau perlombaan. Dengan mengandalkan keindahan dari setiap bait azan yang dikumandangkan, di perlombaan ini juga harus bisa mengucapkan setiap bait dengan jelas dan tepat. MTQ adalah kepanjangan dari Musabaqah Tilawatil Quran. MTQ
bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran. Di acara pesantren kilat ini, peserta berlomba mengaji Al-Quran dengan menggunakan kiroat. Kiroat adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seni membaca Al-Quran. Dengan adanya kiroat ini, membaca Al-Quran menjadi berbeda dengan biasanya. Biasanya, para pembaca MTQ akan mengikuti cara baca yang dilakukan oleh guru mengajinya. Lomba kaligrafi yaitu menulis indah ayat Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan. Biasanya, kaligrafi dinilai dari keindahan tulisan Arab di setiap lekukannya. Lomba kaligrafi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan Islam. MHQ adalah perlombaan yang mengandalkan kekuatan ingatan atau sejauh mana hafalan kita. Ajang kompetisi dan pembelajaran sekaligus menjaga Al-Quran serta mengajak para peserta senantiasa membaca Al-Quran. CCA atau Cerdas Cermat Agama adalah sebuah perlombaan kuis cerdas cermat dengan membawa materi keagamaan Islam. Di perlombaan ini mengandalkan kecepatan dan tingkat pengetahuan peserta dalam menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat. Perlombaan ini melibatkan beberapa kelompok perwakilan dari setiap kelas untuk maju berpartisipasi di perlombaan ini. WISPA atau Whisper Challenge adalah sebuah perlombaan yang mengandalkan kekompakan setiap anggota kelompok. Di acara ini, WISPA diadakan dengan tema keagamaan Islam. Di acara Ramadan ini mengadakan ajang atau perlombaan pidato dengan tema keagamaan Islam. Perlombaan pidato ini mengandalkan nada dan kejelasan saat membaca pidato. Tidak cuma itu, di lomba pidato ini juga menilai karya pidato original dari masing-masing peserta.